Selamat malam Sobat Misteri, saya Gusti Gina dan kalian sedang berada di zona horor Weekend Jak TV, di mana saya akan menceritakan kisah-kisah dan kasus-kasus misteri paling mencekam di dunia yang sampai hari ini belum terpecahkan. Bersama saya dan My Creepy Haunted Mirror dalam Misteri and Horror Mirror Story. Sobat Misteri, pasti yang kita tahu Indonesia adalah negara dengan ragam kebudayaan. Nah, salah satunya adalah kebudayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis. Nah, salah satunya nih Sobat Misteri adalah sebuah tempat yang terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Tempat tersebut dinamakan oleh masyarakat setempat dengan sebutan RHD atau Rumah Hantu Darmo. Seperti apa penampakan dari tempat ini? Kalian pasti penasaran dong. RHD ini terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggul, Surabaya. Rumah ini sih sebenarnya sangat luas ya, akan tetapi saat ini kondisinya benar-benar sudah tidak terawat. Atap rumahnya sudah hilang entah kemana dan hanya menyisakan pilar-pilar serta tembok rumah. Bahkan Sobat Misteri, semak belukar pun cukup banyak yang tumbuh. Tak hanya pada bagian halaman rumah, namun juga pada bagian dalam rumah. Mulai dari lantai hingga lantai yang paling atas, pagarnya sudah tidak ada. Bahkan warna-warni cat menghiasi hampir di seluruh pilang dan tembok dari rumah ini juga mulai memudar. Berdasarkan cerita yang beredar, rumah hantu ini memiliki cerita masa lalu yang kelam. Bahkan konon katanya keluarga pemilik rumah memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau yang kita tahu Sobat Misteri disebut dengan pesugihan. Nah, isi dari perjanjian ini adalah keluarga ini akan diberikan kesuksesan dan juga kekayaan yang benar-benar melimpah, asalkan mereka bersedia memberikan tumbal setiap malam Jumatnya. Kalian bisa menebak tumbalnya apa? Tumbalnya adalah manusia. Dan katanya nih, tumbal ini benar-benar tidak bisa ditawar, jadi memang benar-benar harus disediakan tumbal manusia. Nah, mungkin karena kapok atau hal yang lainnya, keluarga ini akhirnya ingin menghentikan pesugihan ini. Dan mereka lantas tidak mau lagi memberikan tumbal. Mereka pun memutuskan pergi ke suatu wilayah yang menggunakan kapal laut pribadi. Tapi Sobat Misteri, naas di tengah perjalanan, kapal mereka pun tenggelam. Ya entah karena ulah dari makhluk halus atau memang murni karena kecelakaan. Dan yang menjadi misteri adalah keberadaan kapal tersebut sampai hari ini tidak bisa ditemukan. Sebelumnya, ketika keluarga ini pergi, mereka meninggalkan seorang pembantu dan seorang babysitter yang menurut cerita berusia sekitar 25 tahunan. Setelah ditinggalkan oleh sang pemilik rumah nih, pembantu dan babysitter ini ditemukan tewas dibunuh. Namun Sobat Misteri, sang pembunuh ini juga sama tidak bisa ditemukan hingga saat ini. Nah, oleh karena itu sejak peristiwa itu rumah ini pun menjadi kosong dan tidak berpenghuni. Pada tahun 1997 rumah ini mengalami kebakaran yang hebat. Anehnya tidak ada satu orang pun yang tahu penyebab dari kebakaran tersebut. Dengan sejarah serta penampakannya saat ini, RHD memang layak sih jika disebut sebagai salah satu rumah hantu di Indonesia. Hal itu pun berbanding lurus juga ya Sobat Misteri dengan penampakan-penampakan yang pernah terjadi di tempat tersebut. Salah satunya nih, seorang warga setempat yang bernama Minto, dia menceritakan pengalaman dia saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Minto saat itu bekerja sambilan sebagai seorang loper koran dan hendak mengirimkan koran tersebut ke pelanggannya yang ada di kawasan Darmo Harapan pada subuh.
Namun ternyata saat dia sampai di wilayah tersebut, dia malah melihat penampakan seorang wanita mengenakan pakaian warna putih, tapi wajahnya terlihat pucat dan tengah berjalan di persimpangan Jalan Puncak Permai ke Darmo Harapan, alias itu adalah di depan RHD. Meski telah lama terbengkalai, warga sekitar tidak tahu sih siapa pemilik dan pewaris rumah hantu tersebut. Jadi Sobat Misteri pastinya nggak heran ya, hal itu membuat rumah ini semakin tidak terurus, hancur, dan berlumut. Rumah yang dulunya mewah dan megah ini pun kini menjadi rumah hantu yang terkenal sekali di kalangan masyarakat Surabaya. Keangkeran dari rumah ini ternyata juga menjadi daya tarik yang kuat, terutama nih bagi para pecinta horor. Tidak jarang wisatawan lokal sengaja datang ke rumah ini hanya untuk menguji nyali mereka. Selain menjadi spot uji nyali, rumah ini pun kerap digunakan sebagai tempat pacaran dari para muda-mudi. Kisah tentang rumah hantu Darmo ini yang ada di Surabaya memang cukup mengerikan ya Sobat Misteri. Buat kamu yang penasaran dengan penampakan rumah hantu Darmo dan ingin menguji nyali kamu, boleh nih kamu sesekali mampir ke tempat sana dan merasakan sendiri gimana sensasi berada di rumah hantu Darmo. Sobat Misteri, setelah yang satu ini saya akan menghadirkan kisah tentang Chong Chuli yang memang sih sempat ya menggegerkan warga Yogyakarta dan sekitarnya. Siapakah Chong Chuli ini dan apa yang menarik dari tokoh ini? Stay with me on Mirror Story.